Hey 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 hey, geng santuy, gimana kabar kalian semua? Gimana puasa hari ini? Lancar? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi karena sekarang bulan puasa, nggak ada kopi, nggak ada rokok, tapi tetap siapkan headset kalian, cari posisi enak buat rebahan, tetap semangat berpuasa meskipun tanpa sedia, tetap rileks dan santuy. Seorang detektif dijebloskan ke dalam penjara oleh seorang psikopat karena berusaha mengungkap kasus pembunuhan berantai yang selalu meneror warga London, hingga dia kabur dari penjara dan memburu si psikopat. Dan inilah alur cerita film Luther tahun 2023. Di awal film terlihat seorang remaja yang tengah kerja lembur bernama Callum. Dia sedang menerima telepon dan si penelpon meminta dia untuk segera menemuinya, serta mengancam akan menyebarkan screenshot aibnya ke semua daftar kontak telepon Callum. Dia yang nampak ketakutan saat itu juga pergi meninggalkan pekerjaannya. I want you to meet me in 15 minutes. I don't think I can make that in time. No, don't. Please don't tell my mom. Everyone in your contact list will get the screenshot. Di tengah hujan, Callum melihat seseorang tergeletak di tengah jalan. Dia langsung menghubungi telepon darurat untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba, Just stay on the line. Just don't leave me alone. keesokan harinya, seorang detektif bernama John Luther tiba di TKP semalam. Sesaat sedang memeriksa, datang ibunya Callum. Si ibu meminta Luther untuk berjanji agar bisa menemukan anaknya. I'm in charge of finding your son. I need you to promise me you'll find Callum. Okay? I promise. Sementara di tempat lain, si pelaku utama bernama David Robbie sedang menelpon seseorang dan menugaskan untuk mencari aib Luther, serta menyebarkan ke seluruh media, hingga akhirnya Luther dijebloskan ke penjara. I want everything on him. I want his shame. Since when London police have been heavily critical. Good luck with that now, mate. Di dalam penjara, semua napi nampak begitu benci kepada Luther. Dia sering dibully dan disiksa tahanan lain, sehingga dia jarang keluar dari selnya. Di sisi lain, ibu Callum mendapat telepon dan mengarahkannya untuk menuju ke sebuah rumah. Setibanya di rumah yang dimaksud, terdapat banyak mayat yang digantung dan salah satunya adalah Callum. Tidak berselang lama, para orang tua korban yang lain pun berdatangan. Ternyata si pelaku menghubungi semua keluarga para korbannya. Setelah kejadian semalam, Detektif Rain mendapat tugas untuk mengungkap kasus tersebut. Dia bersama anak buahnya langsung bergerak. Sementara di tempat lain, Luther melihat berita itu dan diketahui salah satu jasad di sana bernama Callum. Let's get to it. Find me that connection. Tidak lama kemudian datang sebuah surat yang berisi saluran radio yang menyiarkan rekaman para korban sebelum dieksekusi. Oh, I bet you do. Poor Callum. Tidak lama kemudian datang seorang petugas lapas memberitahu Luther bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata itu ibunya Callum. Dia mengeluarkan semua kekesalannya membuat Luther semakin merasa bersalah atas kematian Callum. I hope you never sleep again. Liar. I never could have driven myself. Anything that you need. Kemudian, Luther yang menyembunyikan HP di bawah kasur langsung menghubungi Rain
untuk bekerja sama mengungkap kasus pembunuhan berantai tersebut. Sementara Rain, yang masih terlihat kesal dengan kesalahan Luther di masa lalu, menutup telepon dan meminta anak buahnya menggeledah sel tahanan Luther. Sebelum HP berhasil disita, dia terlebih dahulu menghubungi temannya dan merencanakan untuk kabur dari penjara. So what are you asking? Singkat cerita, Luther bersama dua polisi temannya merencanakan keributan antara dirinya dan para napi yang benci dengannya. Bertujuan agar malam itu juga Luther bisa dipindahkan ke penjara isolasi, dan rencana itu pun dimulai. Di tengah perjalanan, kendaraan yang membawa Luther dihentikan dan dia pun dibawa kabur. Sesampainya di tempat persembunyian, teman Luther berpesan agar dia menyiksa si pelaku. Sementara di tempat lain, David sedang mengunjungi istrinya. Dia selalu menceritakan semua rencananya kepada sang istri, termasuk apa yang akan dia lakukan kali ini. Di tempat berbeda, Rain mendapat kabar kalau Luther sudah kabur. Luther's out. Luther's what? Out. Keesokan harinya, Rain menemui seorang detektif bernama Martin, temannya Luther. Dia meminta Martin agar Luther tidak ikut campur menangani kasus pembunuhan berantai ini, serta melacak keberadaan Luther. Di tempat berbeda, Luther sedang melacak lokasi saluran radio yang menyiarkan rekaman pembunuhan. Kembali ke Martin, dia langsung memeriksa sel tahanan Luther dan ditemukan petunjuk surat yang berisi saluran radio. Dia meyakini Luther sedang menuju ke arah saluran radio tersebut. Trace the frequency to source and you'll find John. Setibanya di lokasi, Luther langsung menginterogasi sepemilik saluran radio. Di waktu yang bersamaan, para polisi pun menuju ke lokasi yang sama. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Luther segera menghilang dari lokasi tersebut. Fuck's sake, what is it? You should have given me this earlier. Di tempat berbeda, David bersama anak buahnya sudah merencanakan lagi aksi pembunuhan yang kali ini akan disiarkan langsung secara live streaming. Lalu terlihat anak buah David yang lain yang sedang meretas para calon korbannya dengan mencari aib mereka. Tidak lama kemudian, Luther menelpon Martin, meminta bantuannya untuk melacak salah satu nomor telepon. Martin memberitahu kalau kepolisian sedang mengejar Luther. Luther mengajak taruhan kepada Martin. Siapa yang lebih dulu tertangkap, apakah dirinya oleh kepolisian atau pelaku pembunuhan yang terlebih dahulu ditangkap oleh Luther. Setelah itu, Martin mengabari info tersebut kepada Rain. Look, I know how it feels. Do as he asks. Trace the phone. He's right and leads you directly to your... That doesn't mean you should trust him, though. Di malam harinya, Martin memberitahu lokasi nomor telepon yang diminta Luther. Sementara para polisi pun sudah bersiap untuk menangkap Luther beserta pelaku pembunuhan. Di lokasi tersebut ternyata ada beberapa sandera yang ditempeli sebuah kamera dan bersiap untuk bunuh diri meloncat dari atas gedung.
Setelah Luther mengetahui si pemilik nomor telepon, dia langsung mengejarnya. Namun David langsung menyandera salah satu orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian, bel tanda berganti hari pun berbunyi hingga akhirnya What's going on? What are you doing? Call it off. di tengah kekacauan, David kabur menuju kereta bawah tanah. Luther kembali mengejarnya dan perkelahian antara mereka pun terjadi. David berhasil kabur. Lalu dia menelpon salah satu asisten Rain. Ternyata selama ini asisten Rain pun menjadi salah satu korban David. Dia meminta si asisten untuk menghalangi Luther dan mengancam akan menyebarkan aib si asisten. Imagine your wife's face. Oh my God, your mum. Di tempat lain, Luther terlihat sedang mengobati lukanya. Lalu Luther menghubungi Martin. Finish what you were about to say quickly, please. Yeah, they were good people, weren't they? To make them come to him. He's feeding off it. Tidak lama kemudian, Rain menghubungi anaknya. Sementara di rumah Rain, David sudah tiba dan akan menculik anaknya. Beralih ke Luther yang sedang mengunjungi rumah ibunya Colum. Dia memberitahu bahwa pelaku pembunuhan anaknya ada di sekitar kehidupannya. Ibu Colum menyebut nama Tommy, orang yang baru dia kenal tapi sangat baik kepadanya. Luther meminta ibunya Colum menceritakan tentang Tommy. Well, there's Tommy, but it's not him. What can you tell me about him? I met him at a support group. I can't. Please tell me it's not that cruel. Sementara di tengah perjalanan, David menghubungi Rain memberitahu anaknya sudah bersama dengan dirinya. Dia meminta Rain untuk membantu dirinya menyingkirkan Luther dan mengancam akan menyakiti anak Rain seandainya dia menolak permintaan David. Would you like your daughter back? Fuck you, yes. The pain I could put you through. Rain langsung menghubungi Luther. Mereka janjian untuk berbagi informasi tentang pelaku dan bertemu di suatu tempat. Sesampainya di suatu bar, Rain langsung menceritakan identitas si pelaku. Di ujung jalan, Rain meminta Luther untuk masuk ke dalam bagasi mobil. Dia menceritakan bahwa anaknya sudah diculik. Dan untuk membebaskannya, Rain harus menangkap Luther. Terjadi perdebatan antara Luther dan Rain. Luther coba meyakinkan bahwa Rain hanya dimanfaatkan David. Dia pun menawarkan untuk bekerja sama menangkap David dan membebaskan anak Rain. So if we do this, no one could know, not. Lalu Rain bersama Luther mengunjungi istri David mencari tahu rencana apa yang akan dilakukannya. Dia pun memberitahu lokasi persembunyian David. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sementara Rain sedang bersiap-siap, Luther menghubungi Martin untuk menjaga istri David. I think we're looking for an operation. It wasn't me you let down. But I'm going to ask you for just one more favor. How can I not?
Di tempat lain, si asisten memberitahu David kalau Rain menggunakan paspornya menaiki kapal feri yang menuju ke Norwegia. David yang mulai curiga meminta si asisten untuk membunuh istrinya. Lalu si asisten menuju ke tempat istri David dirawat. Sebelum dia berhasil membunuh istri David, tiba-tiba I'm so sorry. John told me someone would come for her, but he didn't know who that someone might be. Oh, but I knew. kembali lagi ke Luther dan Rain. Mereka sudah berada di kawasan bersalju menuju sebuah rumah. Di tengah perjalanan, Luther melihat banyak mayat yang terapung di dalam air. We can't stop. Sesampainya di dalam rumah, mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi boneka yang digantung dan satu mayat. Rain sempat histeris mengira mayat tersebut adalah anaknya. Setelah sadar itu bukan mayat anaknya, tiba-tiba John? Luther dan Rain dibawa ke sebuah ruangan. Di sana juga ada anak Rain. Tidak lama kemudian, David memulai live streamingnya. David mengancam Rain dengan anaknya dan meminta dia menusuk Luther. What I would like to do is, I would like you to stab him. Stop, please! Please, stop! Stop, tell him to stop! There it is! Tiba giliran Luther yang diminta untuk memukul Rain. Tanpa diduga, Luther memberitahu para penonton kalau IP mereka sedang dilacak dan polisi akan menangkap mereka. Tiba-tiba penonton live David menghilang. Luther juga membuka aib David yang selama ini dia rahasiakan. Are all safe, you're in a safe place and nobody... We know who you are and who you're ashamed of being. He's still grinding your teeth. He's doing it now. You can't see it from where you are, but he's grinding his teeth. David yang terlihat malu sekaligus marah mengunci ruangan tersebut dan berencana untuk membakar seisi ruangan. Luther berhasil keluar dan mengejar David, sementara Rain bersama anak dan satu anak buah David terkunci di ruangan tersebut. Luther berhasil masuk ke mobil David sebelum dia berhasil kabur, dan akhirnya tidak lama kemudian, pintu ruangan berhasil terbuka. Rain bersama anaknya selamat. Di lain sisi, para polisi sampai di lokasi tersebut dan berhasil menyelamatkan Luther. Thank you. Oh, I'm okay. Beberapa hari berlalu terlihat Luther sedang dirawat di salah satu rumah. Tidak lama kemudian datang rombongan mobil yang menawarkan bekerja sama dengan Luther. Who's this lot? A job offer, perhaps. You did a commendable job. So now what? Dan film pun berakhir.
Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film bisa ditulis di kolom komentar. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ison undur pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.